concern mengenai paparan tadi di awal, ada foto yang before after, ya kan? Dan itu lokasi KBNA, di mana KBNA saya tahu persis titik semua lokasinya, ya, di wilayah KBNA itu. Dan saya rasa di gambar ini ada di salah satu IUP yang saat ini sedang huru hara. Cuma saya mau tahu ini foto ambilnya bagaimana, karena yang satu itu kan ada daratan ya, ada perumahan pemukiman, kok tiba-tiba jadi sungai gitu loh. Nah itu beda aja, ya maksudnya boleh ya kita bercuriga karena hari gini AI udah gila-gilaan gitu kan. Terus yang kedua Mbak, apakah Mbak pada saat memitigasi ke daerah tersebut, ke KBNA itu, apakah sudah berkomunikasi langsung dengan masyarakat atau semi masyarakat? Bahasa kami semi masyarakat karena ada masyarakat yang, teranulir pihak ketiga Mbak. Ya, jadi di wilayah-wilayah pertambangan ada kepentingan pihak ketiga mengatasnamakan masyarakat, karena kami juga waktu itu betul-betul tahu persis, misalnya ada seseorang, tanda kutip ya, quote and quote, yang tidak suka misalnya dengan IUP itu, mengajak masyarakat, berteriaklah masyarakat di situ, ya. Apakah sudah dimitigasi? Karena wilayah yang Mbak kunjungin itu, saya tahu persis wilayah mana, itu sebenarnya ada konflik Mbak. Konflik internal di mana sebenarnya masyarakat nggak salah. Cuma kalau kita berbicara dampaknya pasti ada dampak, semua tambang pasti ada dampak. Dan kalau berbicara pulau kecil juga saya sudah punya Mbak 42 IUP yang masuk pulau kecil yang kita koordinasi dengan KPK juga ya. Nah pertanyaan saya cuma itu sih, mohon para NGO atau para survei yang melakukan mitigasi di daerah-daerah, apakah teman-teman ini sudah betul-betul mendapatkan data valid mengatasnamakan masyarakat tanpa melihat ada kepentingan pihak ketiga ya di perusahaan itu, maksud saya ya, bukan kitanya, perusahaan yang kita tuju ya. Konflik internal banyak Mbak. Jadi kalau orang bilang IUP itu kadang-kadang ini IUP ini ke bahasa dulu ya, nggak CNC, bukan nggak CNC secara dokumen, nggak CNC secara kepemilikan atau secara investor. Suka tumpang tindih di situ Mbak, itu yang orang kadang-kadang nggak paham. Ya, di KBNA itu sudah terlalu banyak yang menghasut Mbak. Yang saat ini kami juga turun, yang menghasut masyarakat, bahkan ngeblok-ngeblokan. Itu yang cuma saya mau ingatkan, bukan saya membela penambang, tapi tolong para NGO atau perusahaan yang melakukan mitigasi data berlakulah sebagai intel yang independen, sehingga jangan menjudge seakan-akan ini kesalahan fatal dari perusahaan yang kita tuju misalnya ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang bahasa kami non teknis, sehingga tidak terlalu ngeblame gitu loh perusahaan itu ya. Jadi itu aja, karena saya tahu persis itu siapa, kemudian siapa yang membakingin, kemudian siapa yang dibayar, kemudian masyarakat dipaksa untuk bersuara seakan-akan atas nama masyarakat ya. Itu aja Mbak siapa, Mbak Haya ya. Ya ini bukan hanya berlaku KBNA ya, di wilayah-wilayah lain juga yang sentra-sentra di mana kita tahu persis siapa milik siapa yang lagi target, siapa yang lagi mencari seakan-akan aktor untuk bersuara atas nama masyarakat. Ya itu aja sih penyampaian saya, biar kita nggak salah persepsi gitu ya. Terima kasih. Kita berusaha untuk prudent. Pertama kali kami masuk ke KBNA dan ngobrol, itu kami muter ke kampung-kampung dari selatan ke utara. Dan di sana ternyata udah sempat ada pembangunan smelter juga di sana, jadi kami ke sana. Terus ke barat, ke timur, itu 8 jam muterin satu pulau itu. Dan kami bertemu dengan 80 orang individu dari masing-masing sana. Itu pertama kali kami ke sana. Sekarang datanya sudah ada sekitar 200 sekian individu dan terus kami kumpulkan. Apakah kami ditunggangi oleh perusahaan, kalau itu tadi pertanyaannya ya, atau ditunggangi oleh pihak ketiga yang nggak independen gitu? Well, saya nggak mau jumawa bilang enggak, karena bisa jadi kami ketemu sama satu orang yang ternyata ditunggangi itu. Tapi kami sangat prudent untuk mengeluarkan hasil analisis kami. Gitu, kami bertanya sama banyak sekali pihak.
Jadi dalam melakukan kampanye ya itu tadi ya, dan hopefully insyaallah nggak ada yang berusaha untuk menyetir Satya Bumi dalam. Maksud saya bukan Satya Bumi, Pak, masyarakatnya. Aku nggak, sejujurnya aku nggak nangkep pertanyaannya karena mungkin ibu agak sedikit berputar bahasanya. Jadi kalau to be frank, apa yang jadi concernnya Bu? Ya, pada saat Mbak pergi survei atau memitigasi informasi dari masyarakat ya, tadi kan bilang ada beberapa desa. Apakah betul-betul proper ke masyarakat itu dan tidak mencoba mencari alternatif dari pihak ketiga? Karena kebanyakan yang menunggangi masyarakat itu pihak luar, bukan pihak di dalam situ. Iya maaf, ini supaya nyambung ya. Alternatif pihak ketiga itu kalau mau dibikin frank katanya itu siapa? Kalau nggak comfortable kita bisa diskusi habis ini. Karena saya jadi nggak ngerti dan bingung mau jawab gimana Bu. Tapi Bu Mary, apakah orang yang ada di sini? Mumpung ketemu gitu loh. Tiger banget, tiger. Aduh. Ya, katanya the biggest problem of communication is our illusion. Jadi problem terbesar dalam membangun komunikasi adalah ilusi yang kita bayangkan. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Mary sebenarnya bahwa dalam banyak kasus di level grassroots itu opini publik itu sudah terengineer oleh situasi yang di luar kepentingan mereka. Itu kan Ibu ya. Jadi, nah sehingga kebaikan hati kita untuk mengambil data bisa saja itu benar. Kita berbaik hati mengambil data, tetapi isu yang muncul itu sudah terengineer pada grassroots sehingga dia tidak lagi dikatakan 100% by the grassroots. Jadi itu maksudnya. Jadi kedalaman informasi, triangulasi informasi, kemudian bagaimana ininya, karena apalagi kalau kita sudah datang ketika ada masalah, itu hampir tidak pernah itu murni dari sana. Betul-betul kepentingan. Saya ke Kabaena itu bahkan sebelum perusahaan mulai tambang. Itu damai sekali, tidak ada apa-apa, sama sekali. Konteksnya juga Kabaena itu kan tidak tunggal sebagai dia tunggal sebagai pulau, tetapi tidak tunggal sebagai satu kabupaten. Interaksi utara selatan itu sangat bermasalah gitu, terkait bagaimana mereka terasosiasi dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Itu Kabaena juga berperan besar terhadap masuknya mantan gubernur di sana ke. Iya kan. Iya. Oke, mantan banyak. Dia berperan besar. Jadi isu di grassroots di sana itu yang dihadirkan Bu Mary sebenarnya di sana. Nah, maksudnya bagaimana kita memastikan bahwa itu betul-betul grassroots isu atau sebenarnya itu ekspresi yang sudah terengineer oleh banyak sekali konflik kepentingan dari luar. Nah, itu pertanyaannya Bu ya. Baik. Wow, thank you. It's clear. It's clear now. Saya rasa apakah masyarakat di sana terengineer oleh ini? Bohong kalau saya bilang mereka nggak terengineer ya. It's not. Faktanya itu complicated sekali. Dan kami ketemu kok sama orang-orang yang berusaha untuk gitu deh ya. Ini bisa ngobrol panjang. Kami ketemu. Apakah jumlahnya banyak? Lumayan banyak gitu. Orang yang kayak malahan minta Satya Bumi to hate another Iup karena mereka defend Iup ini dan seterusnya itu. Tapi untungnya ya pengalaman kerja sama grassroots gitu, khususnya di conflicted area gitu ya, kayak di Papua, kayak di ya sebelumnya di Papua gitu ya, yang mana sangat nuans gitu ya, itu ngebuat insting juga kebentuk gitu. Tapi kami berusaha untuk kayak benar-benar membahasakan atau mencari data yang memang genuine dan juga tidak terengineer. But again gitu, Satya Bumi kami sangat terbuka untuk diskusi. Misalnya tiba-tiba ibu atau bapak nemu kayaknya ini mereka bermasalah, let's go deep on that. Ayo kita bareng-bareng cari tahu.
nggak masalah sama sekali untuk kami sebagai organisasi kampanye. Itu yang satu. Terus yang kedua tadi, semoga menjawab Ibu, tapi kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan by the way, yang tadi korupsi tadi itu udah ada putusan pengadilannya dan inkrah ya, gubernurnya namanya Nur Alam gitu. Anyway, tadi tadi ada foto itu. Itu tuh bukan sungai, itu tuh ini apa sih namanya buangan tailing gitu. Dan betul itu ada di titik-titik koordinat yang berbeda tapi masih ada di satu area yang sama, kayak ada di Sagori, kemudian itu juga ada di Baliara, kemudian itu ada di